Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang telah kami pilihkan untuk Anda. Informasi terpopuler yang pertama adalah media Singapura soroti tragedi Chinatown. Tragedi kecelakaan di kawasan Chinatown, Singapura yang menewaskan seorang anak warga negara Indonesia berusia 6 tahun. Peristiwa ini menyita perhatian media setempat sementara penyelidikan masih terus berlangsung. Korban diketahui bernama Sheina Lashira Smaradiani atau Nana yang meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan pada 6 Februari lalu. Media Singapura menggambarkan Sheina sebagai anak ceria yang selalu membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Keluarga berharap keadilan dapat ditegakkan atas peristiwa ini. Sang ibu, Raisya Anindra Pasca Siswi, juga menjadi korban dan sempat dalam kondisi kritis. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyatakan bahwa saat ini korban telah sadar dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Singapura dengan kondisi stabil meski mengalami luka serius. Kedutaan Indonesia telah berkoordinasi dengan keluarga korban serta pihak kepolisian Singapura untuk memantau proses hukum. Polisi Singapura menahan seorang perempuan berusia 38 tahun yang diduga lalai saat mengemudi. Kecelakaan terjadi di luar kuil relik gigi Buddha, Chinatown, dan menurut kesaksian saksi mata, mobil tiba-tiba keluar dari area parkir tanpa memperhatikan pejalan kaki. Penyelidikan kasus ini masih terus dilakukan oleh otoritas setempat. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang kedua, yakni militer Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan penguatan kemampuan militer nasional saat memperingati HUT ke-78 Angkatan Bersenjata. Seruan ini disampaikan di tengah rencana digelarnya Kongres Partai akhir Februari mendatang. Kim Jong-un menyampaikan seruan tersebut saat mengunjungi Kementerian Pertahanan di Pyongyang bertepatan dengan peringatan 78 tahun berdirinya Angkatan Bersenjata Korea Utara. Dalam kunjungan tersebut, Kim menekankan pentingnya meningkatkan kekuatan militer dan memperluas kapabilitas pertahanan negara dalam beberapa tahun ke depan. Televisi pemerintah melaporkan, Kim juga memberi hormat kepada jajaran pertahanan sebagai bentuk penghargaan atas peran militer dalam menjaga kedaulatan negara. Media resmi KCNA menyebutkan tanggal peringatan militer Korea Utara sejak 2018 diubah menjadi tanggal 8 Februari, menyesuaikan dengan tanggal berdirinya Angkatan Darat Reguler oleh pendiri negara Kim Il-sung pada tahun 1948. Sementara itu, pemerintah Korea Utara juga merencanakan menggelar Kongres ke-9 pada akhir Februari di Pyongyang. Kongres ini merupakan agenda politik utama yang digelar setiap 5 tahun untuk menentukan arah dan target kebijakan strategis negara. Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi terpopuler yang ketiga. Pendaratan darurat pesawat. Sebuah pesawat kecil melakukan pendaratan darurat di jalan raya yang padat di kendaraan Gainesville, Georgia, Amerika Serikat. Insiden ini menyebabkan kepanikan dan juga sempat mengganggu arus lalu lintas. Pendaratan darurat terjadi pada Senin 9 Februari kemarin di salah satu ruas jalan utama di Gainesville. Rekaman video menunjukkan pesawat kecil tersebut turun dan meluncur di jalan raya sebelum akhirnya menabrak beberapa kendaraan yang sedang melintas. Akibat kejadian tersebut, sejumlah mobil mengalami kerusakan dan lalu lintas di kawasan itu sempat terhenti. Polisi setempat langsung menutup sebuah persimpangan utama dan mengerahkan petugas untuk mengamankan lokasi serta mengatur arus kendaraan. Meski pesawat sempat menghantam beberapa mobil, pihak berwenang memastikan tidak ada korban luka dalam insiden ini. Seluruh penumpang pesawat dan pengendara yang terdampak dilaporkan selamat. Hingga saat ini penyebab pendaratan darurat masih belum diketahui. Polisi menyatakan penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui kronologi dan juga faktor yang memicu pesawat mendarat di jalan raya. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang terakhir, tarif Amerika Serikat ke Bangladesh. Amerika Serikat dan Bangladesh mencapai kesepakatan dagang baru. Pemerintahan Presiden Donald Trump sepakat menurunkan tarif impor produk Bangladesh termasuk membuka peluang bebas bea masuk untuk tekstil dan juga garmen tertentu. Kesepakatan ini diumumkan pada Senin waktu setempat melalui pernyataan bersama Gedung Putih.
Dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat menurunkan tarif timbal balik atas produk Bangladesh dari 20% menjadi 19%. Pemerintah Amerika Serikat juga berkomitmen menyiapkan mekanisme agar produk tekstil dan garmen tertentu dari Bangladesh dapat mendapatkan tarif 0%, khususnya barang yang menggunakan bahan baku asal Amerika Serikat. Tarif timbal balik ini diberlakukan Washington sejak tahun lalu untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan. Sebelumnya, tarif atas produk Bangladesh sempat ditetapkan hingga 37% sebelum diturunkan bertahap. Selain tekstil, Amerika Serikat juga akan mengkaji produk lain dari Bangladesh yang berpotensi mendapatkan tarif 0%. Kesepakatan ini menjadi sorotan karena berdampak pada persaingan produk garmen di pasar global, termasuk di kawasan Asia.